Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raharjo Prawiro SPD MM serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi bab 6 yaitu suku bunga dan penilaian obligasi untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen keuangan. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dasar-dasar suku bunga, aspek hukum obligasi, karakteristik obligasi, input dan model penilaian, penerapan model penilaian obligasi, dan yang terakhir itu yield to maturity atau imbal hasil sebenarnya. Suku bunga adalah persentase dari pokok utang yang harus dibayarkan sebagai imbal jasa oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Suku bunga bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu historis, apa yang sudah terjadi, dan ekspektasi, perkiraan ke depan. Dalam pengambilan keputusan, yang lebih dipakai adalah ekspektasi ke depan. Suku bunga terbentuk dari pertemuan antara penawaran dana, orang yang mau menabung atau investasi, dan permintaan dana, orang yang butuh pinjaman. Sama seperti harga barang dan jasa lain. Ada 3 faktor utama yang menggerakkan suku bunga: inflasi, risiko, dan preferensi likuiditas investor. Suku bunga nominal adalah angka yang tertera di bank atau pasar belum dikurangi inflasi. Suku bunga real adalah daya beli yang sebenarnya bertambah setelah inflasi diperhitungkan. Suku bunga bebas risiko dan premi risiko. Misalnya, kalian meminjamkan uang ke pemerintahan Amerika Serikat, itu dianggap paling aman karena mustahil kalau mereka gagal bayar. Tapi kalau kalian minjamkan uang ke perusahaan kecil yang baru berdiri, risikonya lebih besar. Jadi wajar kalau kalian minta bunga yang lebih tinggi. Faktor yang menentukan besar kecilnya premi risiko yaitu yang pertama, jenis sekuritas, obligasi versus saham. Yang kedua, ukuran perusahaan penerbit. Ketiga, kondisi keuangan peminjam. Dan yang keempat, risiko suku bunga, sensitivitas harga. Kurva imbal hasil, misalnya kalian meminjam uang 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, kemudian bunganya beda. Nah, hubungan antara jangka waktu dan bunga itulah yang digambarkan kurva imbal hasil. Ada 3 bentuk kurva. Yang pertama itu miring ke atas atau normal. Bunga jangka panjang lebih besar dari jangka pendek. Ini pasar memperkirakan bunga akan naik. Yang kedua datar, selisihnya kecil, tanda transisi ekonomi. Dan yang ketiga terbalik, bunga jangka pendek lebih besar dari jangka panjang. Ini sering menjadi sinyal resesi akan datang. 3 teori bentuk kurva imbal hasil. Yang pertama, teori ekspektasi. Kurva mencerminkan ekspektasi arah suku bunga ke depan. Miring ke atas, suku bunga diharapkan naik, sedangkan terbalik, suku bunga diharapkan turun. Yang kedua, teori preferensi likuiditas. Investor lebih suka surat berharga jangka pendek lebih liquid, sehingga obligasi jangka panjang harus menawarkan bunga lebih tinggi sebagai kompensasi. Dan yang ketiga, teori segmentasi pasar. Pasar pinjaman terbagi menurut jangka waktu, masing-masing punya penawaran dan permintaan sendiri. Aspek hukum obligasi. Obligasi itu seperti surat perjanjian utang, resmi, ada aturan mainnya, bukan sekedar janji lisan. Nah, perjanjian obligasi, dokumen hukum yang mengatur hak pemegang obligasi dan kewajiban penerbit. Isinya bisa berupa ketentuan standar seperti pelaporan keuangan, pajak, dan lain-lain, ketentuan pembatasan, batas utang baru, batas dividen, dan lain-lain, jaminan atau anggunan, obligasi berjaminan versus tanpa jaminan. Wali amanat yaitu pihak ketiga yang dimana biasanya itu bank yang mengawasi agar penerbit mematuhi perjanjian demi kepentingan pemegang obligasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi biaya atau bunga obligasi. Yang pertama, jangka waktu. Makin panjang, makin tinggi bunganya. Yang kedua, penerbitan. Makin besar, biaya per dolar makin rendah. Yang ketiga, risiko penerbit. Makin tinggi risiko gagal bayar, makin tinggi bunganya. Dan yang keempat, suku bunga bebas risiko. Menjadi batas bawah biaya pinjaman. 3 fitur umum obligasi, yaitu yang pertama fitur konversi.
yang dimana obligasi yang bisa berubah bentuk menjadi saham. Karena fitur ini menarik bagi investor, penerbit bisa menawarkan kupon lebih rendah. Yang kedua, fitur penarikan atau call. Penerbit punya hak untuk melunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, biasanya dengan membayar sedikit lebih mahal atau call premium. Contohnya, obligasi $1.000, kupon 500. Kalau harga penarikan sama dengan nilai nominal ditambah bunga setahun, jadi $1.000 ditambah $50 sama dengan $1.050. Jadi premi penarikannya $50. Waran pembelian saham. Hak pembeli saham dengan hak tertentu jadi bonus agar penerbit bisa kasih kupon lebih rendah. Peringkat obligasi atau bond rating. Ini seperti rapor obligasi. Ada lembaga yang menilai seberapa aman obligasi itu atau menilai risiko gagal bayar obligasi menggunakan analisis rasio keuangan dan arus kas. Aturan mainnya sederhana, makin rendah peringkatnya makin tinggi bunga yang harus ditawarkan untuk menarik investor. Jenis-jenis obligasi terbagi menjadi dua, tradisional dan kontemporer. Untuk tradisional, yaitu surat utang debentur, surat utang subordinasi, obligasi pendapatan, obligasi hipotek, dan lain-lain. Sedangkan kontemporer, yaitu obligasi kupon nol, obligasi sampah, obligasi suku bunga mengambang, dan lain-lain. Penerbitan obligasi internasional. Yang pertama, Eurobond, dijual di negara dan mata uang berbeda dari obligasinya. Misalnya, US dollar dijual ke investor Belgia. Dan yang kedua, obligasi asing, diterbitkan pakai mata uang negara investor. Misalnya, obligasi samurai di Jepang, obligasi bulldog di Inggris. 3 input utama proses penilaian. Yang pertama itu ada arus kas atau cash flow, yang dimana nilai suatu aset bergantung pada arus kas yang diharapkan dihasilkan dari waktu ke waktu, periodik sesekali atau sekaligus. Yang kedua ada waktu. Nilai waktu uang sangat penting. Kapan arus kas diterima memengaruhi nilai sekarangnya. Dan yang ketiga ada risiko dan tingkat pengembalian. Makin berisiko arus kas, makin tinggi tingkat diskon yang diminta investor, atau makin rendah nilai aset. Model penilaian dasarnya, nilai aset sekarang sama dengan jumlah semua arus kas masa depan, yang masing-masing didiskon atau dipangkas nilainya, sesuai kapan diterima dan seberapa berisiko. Selanjutnya ada model nilai obligasi atau kupon tahunan, yang dimana arus kas sama dengan anuitas pembayaran kupon, atau C, selama N tahun tambah pembayaran sekaligus nominal atau M saat jatuh tempo. Lalu rumusnya itu nilai obligasi sama dengan jumlah semua kupon yang didiskon tambah nilai nominal yang didiskon di tahun terakhir. Lalu ilustrasi garis waktunya, tahun 1 sampai tahun ke N kurang 1 kita cuma terima kupon C. Lalu tahun terakhir atau N kita terima kupon ditambah nilai nominal atau C tambah M. Contoh kasus obligasi Mills Company. Data obligasinya itu nilai nominal sama dengan $1.000. Kuponnya 6% per tahun, jatuh tempo 10 tahun. Tingkat pengembalian yang diminta investor sama dengan kupon. Hasil hitungnya nilai obligasi sama dengan $1.000 kurang persis sama dengan nilai nominalnya. Bonus kurang, kupon dibayar tiap 6 bulan atau bukan setahun sekali. Kupon dibagi 2, jumlah periode dikali 2. Bunga per periode dibagi 2. Jadi hasilnya tetap $1.000. Jadi frekuensi pembayaran atau tahunan vs semesteran tidak mengubah nilai selama syaratnya sama. Kupon sama dengan tingkat pengembalian. Selanjutnya itu diskon, premi, dan nilai nominal, di mana yang ada kondisi hubungan R versus kupon dan harga obligasi. Diskon R lebih tinggi dari kupon, harga di bawah nilai nominal. Nilai nominal par R sama dengan kupon, harga sama dengan nilai nominal. Sedangkan premi atau premium R lebih rendah dari kupon, harga di atas nilai nominal. Selanjutnya ada risiko suku bunga atau interest rate risk. Risiko suku bunga, kemungkinan tingkat pengembalian yang diharapkan berubah dan memengaruhi tingkat obligasi. Kemiringan kurva harga atau pengembalian mencerminkan besarnya exposure.
itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu. Obligasi jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga atau kurva lebih curam. Yang kedua, tingkat kupon. Kupon rendah lebih sensitif terhadap harga tinggi perubahan suku bunga. Dan yang terakhir ada tingkat pengembalian. Obligasi dengan required return lebih rendah atau misinvestment grade justru lebih sensitif suku bunga. Selanjutnya ada berjalannya waktu dan konvergensi harga. Yang mempunyai poin kunci itu yang pertama, obligasi premi. Harga turun bertahap menuju par. Yang kedua, obligasi diskon. Harga naik bertahap menuju par. Dan yang terakhir, obligasi par. Tetap pada nilai nominal selama tingkat. Pengembalian sama dengan tingkat kupon. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan tetap konstan, harga obligasi premi atau diskon akan bergerak menuju nilai normal seiring mendekati jatuh tempo. Selanjutnya ada yield to maturity atau YTM, di mana tingkat pengembalian tahunan majemuk yang diperoleh investor jika membeli obligasi dan menahannya jatuh hingga jatuh tempo, dengan asumsi semua pembayaran diterima tepat waktu. Lalu, merupakan tingkat diskon yang menyamakan harga pasar obligasi dengan nilai sekarang seluruh arus kasnya. Lalu dihitung secara iteratif, yaitu coba-coba, atau dengan kalkulator keuangan atau fungsi Excel seperti rate atau IRR. Lalu selanjutnya, contoh perhitungan YTM atau obligasi mills. Obligasi mills sama dengan kupon 6%, nilai nominal $1.000, dan sisa jatuh tempo 10 tahun, bunga tahunan. Harga pasar saat ini $929,76. Lalu cara mencari YTM sama dengan coba-coba beberapa tingkat bunga sampai hasilnya pas dengan harga pas. Seperti percobaan R, nilai sekarang arus kas, dan perbandingan dengan harga. 10%, nilai arus kasnya $754,22. Perbandingan dengan harga yang terlalu rendah, harus diturunkan R. Lalu percobaan R yang 8%, nilai arus kasnya $865,80. Perbandingan dengan harga masih kurang, harus diturunkan lagi. Lalu yang terakhir, percobaan R-nya 7%, nilai sekarang arus kasnya $929,76. Perbandingan dengan harga sama persis dengan harga pasar. Kesimpulannya adalah YTM obligasi mil sama dengan 7%. Masuk akal karena harga di bawah nilai nominal atau diskon, otomatis YTM harus lebih tinggi dari kupon. Misalnya 7% itu lebih besar dari 6%, sesuai aturan. Baik, selanjutnya itu prosedur penilaian obligasi setengah tahunan, di mana sebagian besar obligasi membayar bunga setiap 6 bulan. 3 penyesuaian pada model dasar diperlukan. Yang pertama itu kupon per periode atau bagi kupon tahunan C dengan 2 atau C per 2. Yang kedua itu ada jumlah periode dikalikan jumlah tahunan atau N dengan 2, yaitu 2N periode. Dan yang terakhir itu tingkat diskon bagi tingkat pengembalian tahunan atau R dengan 2, yaitu R per 2. Selanjutnya alfabet versus Stonehenge Gate atau risiko dan suku bunga. Alfabet INC 2020, peringkat kreditnya AA+ atau S&P. Suku kuponan 0,45% sampai 1,5%, setara peringkat obligasi pemerintah AS. Suku bunga terendah di pasar obligasi AS tahun 2020. Selanjutnya ada Stonehenge Pub Group tahun 2020, peringkat kreditnya BBB atau Moody's Junk. Suku kupon hingga 8,25%. Salah satu obligasi sampah terbesar di Inggris. Bisnis pub rentan pembatas pandemi. Oke, yang terakhir itu poin-poin kunci bab 6. Yang pertama itu ada suku bunga. Suku bunga dipengaruhi oleh tingkat real inflasi, risiko, dan preferensi likuiditas. Yang kedua ada kurva imbal hasil, di mana naik datar
dan terbalik, mencerminkan ekspektasi ekonomi ke depan. Ketiga, ada obligasi. Sama dengan utang jangka panjang, diatur perjanjian resmi, bisa punya fitur konversi atau call atau warrant. Yang keempat, nilai obligasi, yang dimana nilai sekarang dari semua kupon tambah nilai sekarang dari nilai nominal. Dan yang terakhir itu harga obligasi, bergerak berlawanan dengan bunga pasar, bunga naik. Dan yang terakhir itu ada YTM, adalah tingkat pengembalian sesungguhnya yang menyamakan harga pasar dengan nilai sekarang seluruh arus kas obligasi. Terima kasih.